Selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Arsitektur, yaitu Bu Ratih Ratnaswari serta Pak Ido Bagus Suryo Paramaputra. Di sini saya akan presentasikan mengenai tugas besar Komunikasi Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biografi Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha lahir di Victoria, Espírito Santo, Brasil pada 25 Oktober 1928 dengan latar pendidikan di Universitas Presbyteriana Mackenzie yang lulus pada tahun 1954. Pekerjaan dari Paulo Mendes da Rocha ini yaitu sebagai arsitek, juga sebagai dosen perguruan tinggi arsitektur di Universitas Sao Paulo atau FAU USP. Penghargaan yang pernah diraih oleh Paulo Mendes da Rocha yaitu antara lain penghargaan Miss Van der Rohe pada tahun 2001, penghargaan Pritzker pada tahun 2006, penghargaan Miss Arsitektur Biennale Premium Interrail pada tahun 2016, serta penghargaan medali emas RIBA 2017. Karya-karya yang pernah dikerjakan oleh Paulo Mendes da Rocha antara lain pada tahun 1957 yaitu Gymnasium Indah Paulistano Athletic Club, Sao Paulo, Brasil. Pada tahun yang sama juga mengerjakan karya berupa Paulistano Anse. Selanjutnya pada tahun 1964 yaitu mengerjakan The Guaimbe Presidential Building di Sao Paulo, Brasil. Gambar-gambar body of road yang pernah dikerjakan dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya pada tahun 1969 mengerjakan Brazil Pavilion at Expo 70, Osaka, Jepang. Pada tahun 1973 mengerjakan Serra Dourada Stadium, Goiânia, Brazil. Pada tahun 1987 mengerjakan Kapel Santo Petrus, Sao Paulo, Brazil, yang berhasil memenangkan arsitektur Pritzker pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 1987 mengerjakan Forma Furniture Showroom, Sao Paulo, Brasil. Pada tahun 1988 mengerjakan Brazilian Sculpture Museum, Sao Paulo, Brasil. Pada tahun 1992 yaitu mengerjakan Patriarch Plaza and Viaduct do Chá, Sao Paulo, Brasil. Konteks Kapel Santo Petrus ini terletak di dataran tinggi Serra da Mantiqueira, timur laut Sao Paulo, kota Campos do Jordão. Berada di pemikiran villa dan telah menjadi resort kesehatan sejak tahun 20-an dengan berbagai sanatorium untuk penderita penyakit baru. Nantinya kota ini serta bangunan ini diharapkan menjadi tujuan liburan eksklusif karena arsitekturnya pernah dianggap oleh pengunjung sebagai satu kesatuan dari Swiss di Brasil. Latar belakang Kapel Santo Petrus di Campos de Jordão terletak di dekat Istana Boa Vista yang merupakan kediaman musim dingin bagi Gubernur Sao Paulo. Bangunan ini dipengaruhi oleh gaya arsitek terkenal Brasil yaitu Oscar Niemeyer. Bangunan ini dikembangkan dengan sedikit kurang kemewahan arsitektur zaman dahulu. Ide desain. Bangunan ini memiliki bentuk sayap yang tidak beraturan. Dengan bentuk sayap sedemikian rupa, sang arsitek Paulo Mendes da Rocha tidak menyanyiakannya begitu saja. Dia dapat mengolah bentuk bangunannya mirip seperti bentuk sayap tersebut sehingga tidak banyak sayap yang terbuang. Cara ini mengekspresikan kondisi nasar dengan mengandalkan satu pilar yang melambangkan peran dasar Santo Petrus dalam agama Kristen dan di sekitarnya berbagai area ibadah yang telah diplatform berputar. Konsep Kapel Santo Petrus berdiri di lereng yang menghadap ke selatan, di sekitarnya langsung dari Palacio atau bangunan di sekitarnya. Untuk memberi ruang yang cukup, penetapan titik tertinggi pada lereng, di mana ia bertemu dengan halaman depan Palacio. Ruang interior difokuskan di sekitar satu kolong beton yang menjadi jangkar di tengah. Fasad kaca yang berada di dua lantai dan faktor pemenang karya. Paulo Mendes da Rocha dari Sao Paulo, Brasil yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip dan bahasa modernisme serta melalui penggunaan material sederhana yang berani selama 6 dekade terakhir telah menghasilkan bangunan dengan pemahaman yang dalam tentang visi ruang. Dia memodifikasi landscape dan ruang dengan arsitekturnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan estetika manusia.
Peran beton adalah dan kedua konstruksi yang cerdas namun sangat lugas menciptakan bangunan kuat dan ekspresif yang diakui secara internasional. Tidak diragukan lagi bahwa bahan mentah yang dia gunakan untuk mencapai hasil yang luar biasa telah mempengaruhi dunia, seperti yang tercipta dalam karyanya yaitu Kapel Santo Petrus. Oleh sebab itu, ia dapat memenangkan arsitektur Pritzker pada tahun 2006. Eksterior dari bangunan ini, pada bangunan ini, sisi eksteriornya hanya menggunakan 3 material penyusun, yaitu beton tekstur, kaca, dan frame metal. Penggunaan material ini didukung dengan konsep bangunan yang mengekspos bagian interiornya. Penampakan material kaca dengan tinggi yang tidak normal dimaksudkan untuk memanfaatkan situasi set yang berada pada lereng yang tinggi. Selain materialnya, hal yang tak kalah memukar pada eksterior ini adalah bentuknya yang berkelok-elok sehingga terbentuk banyak sudut, namun sudut ini menyerupai bentuk set yang tidak beraturan tersebut. Interior. Ruang interior yang terfokus pada kolom bundar yang berada di tengah menjadi peran dasar dalam penyusunan ruang interiornya. Kolom yang terdapat di tengah menjadikan ruang dalam menjadi tenang. Selain itu digunakan untuk mengangkat level lantai ruangan tersebut untuk mendapatkan view yang maksimal. Satu bagian focal point ruangan yang menggantung dengan lukisan bawahnya menjadi tempat untuk menikmati view yang berada di lereng tersebut. Landscape. Penyusunan landscape ini dibuat untuk mengikuti kontur, namun dibentuk menyerupai bukit sehingga tidak terlihat flat saat tenang. Peletakan beberapa tanaman di depan fasad dimaksudkan dan menjadi perindang di sekitar site. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.